Pada suatu pagi yang cerah, matahari menampakkan diri dari ufuk timur. Kabut tipis menyingkir dari atas sawah. Seorang petani melangkah di pematang. Caping bambunya pudar dimakan waktu. Padinya yang tak lagi hijau, Warnanya kuning, merunduk berat, seperti tak sabar akan Yang fokus. Saat angin pagi berhembus, terdengar desir halus yang hanya muncul ketika bulir sudah penuh dan siap lepas dari tangkainya. di saat terik, sang matahari mulai datang dari cakrawala. Petani pun berhenti sejenak. Ia menatap hamparan kuning itu dengan lelah yang lega. Cangkul disandarkan di pundaknya, lalu ia pulang. Berhentinya tumbuh padi yang merunduk itu. 3 hari lagi, sabit akan berbicara dan lumbung padi akan kembali penuh. Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang petani sederhana bernama Pak Pradana Wijaya. Setiap hari, ia bekerja tanpa lelah di tengah sawah, menanam harapan untuk masa depan keluarganya. Alhamdulillah, kaca pagi ini cerah. Aku sudah hampir matang. Sepertinya 3 hari lagi sudah bisa dipanen. Ya sudah, aku pulang dulu. Aku harus memberitahu keluarga serta warga agar bisa membantu memanen padi ini. Bagus nggak? Pak Tony, kebetulan sekali bertemu di jalan. Saya memang sedang mencari Bapak. Oh, Pak Pradana, ada apa? Sepertinya Bapak terlihat senang sekali hari ini. Alhamdulillah Pak, padi di sawah saya sudah hampir matang. Insya Allah 3 hari lagi sudah bisa dipanen. Wah, kabar bagus itu Pak. Akhirnya kerja keras Bapak selama ini membuahkan hasil. Iya Pak, makanya saya ingin meminta bantuan. Apakah Bapak bersedia membantu saya saat panen nanti? Tentu saja saya bersedia Pak. Kita ini kan sesama warga, harus saling membantu. Terima kasih banyak Pak, soalnya sawah saya cukup luas. Kalau hanya saya sendiri, pasti tidak akan selesai dalam 1 hari. Tenang saja Pak, nanti saya bantu mengajak warga lain juga. Kita bisa gotong royong seperti biasa. Wah, saya sangat berterima kasih Pak. Semoga hasil panen ini membawa berkah untuk kita semua. Amin. Yang penting kita tetap kompak dan saling membantu. Iya Pak, benar. Ya sudah Pak, saya cuma mau bilang itu saja. Kalau begitu saya pulang dulu. Iya Pak, silahkan. Assalamualaikum Bu. Bapak pulang. Bapak kabar bahagia. Waalaikumsalam Pak, kabar apa? Padinya sudah matang. Kita bisa panen 3 hari lagi. Alhamdulillah Pak, kita bisa mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Bu, Bapak sholat dulu ya. Loh, bukannya tadi sudah dari sawah ya Pak? Iya, tapi Bapak mau cek lagi. Siapa tahu masih ada bagian yang belum siap dipanen. Oh, ya sudah Pak, hati-hati di jalan ya. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Di balik ladang yang subur, ada mata asing mulai mengincar.
Keserakahan perlahan mendekat dan desa itu belum tahu masalah akan segera muncul. Wah, padi siapa ini? Bagus sekali. Sepertinya ini bisa dijadikan kerjasama untuk produk kita. Aku harus melapor ke bos. Ini beda dari yang lain. Walaupun semua pada bagus-bagus, lihat warnanya, padat, sehat, tidak ada yang rusak, merunduk lagi padinya. Ini bukan hasil biasa. Yang merawatnya pasti sangat berpengalaman. Kalian siapa? Kok ada melihat-lihat padi yang ada di sini? Kami hanya ingin bertanya-tanya. Pak, desa ini sudah lama terkenal dengan padinya ya? Awalnya bagaimana bisa sebagus seperti ini? Benar, di sini terkenal hasilnya pada bagus karena berkat usaha warga juga. Tapi saya lihat di sini ada satu ladang yang padinya bagus sekali. Memang bagus itu karena tidak. Sebuah rahasia hampir terungkap. Karena apa, Pak? Jika Bapak tidak mau memberi kita tahu lagi, akan kita bawa paksa untuk menjelaskan semua. Tangkap saja, saya tidak takut dengan kalian demi kedamaian di kampung ini. Saya akan diam. Steven, tadi kamu lihat nggak? Waktu mencangkul, wajahnya Pak Wijaya kelihatan sumringah banget. Terus padinya juga subur banget. Udah mulai menguning semuanya. Katanya sih 3 hari lagi udah bisa dipanen. Iya, wajar beliau bahagia. Nariknya, beliau langsung bilang ke Pak Tony dan warga yang lain untuk membantu bergotong royong saat panen nanti. Kebersamaannya ada banget. Betul, Pak Tony juga langsung bersedia mengajak warga lain. Dan Pak Wijaya langsung membagikan kabar bahagia ini kepada istrinya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi anehnya kenapa setelah beliau pulang, beliau kesal lagi? Itulah dedikasi beliau untuk mengecek ulang padi yang belum siap. Sayangnya padi yang kelihatan bagus itu justru memicu hal yang menegangkan. Benar, tiba-tiba ada 2 karyawan asing yang mengincar sawah beliau. Mereka terkesima melihat padi yang begitu subur sampai tidak cacatnya. Dan juga mereka berniat melaporkan kepada atasan mereka. Padahal mereka punya kuasa dan modal, tapi tidak bisa meniru hasil tangan Pak Wijaya. Konfliknya memuncak pas Pak Wijaya datang dan bertanya apa rahasianya. Bagian paling menegangkan sih waktu Pak Wijaya berkeceplosan. Memang bagus, itu karena lalu beliau terdiam. Beliau lebih menyimpan rahasianya demi kesejahteraan desanya. Respon orang asing itu agresif. Mereka akan membawa paksa Pak Wijaya kalau tetap tidak mau membuka mulut. Keserakan mereka mulai terlihat jelas. Tapi disitulah keberanian Pak Wijaya. Di depannya ada ancaman fisik, tapi beliau sama sekali nggak gentar. Betul, beliau malah menantang balik. Tangkap saja, saya tidak takut demi kedamaian di kampung ini. Beliau memilih ditangkap daripada mengorbankan tanah kelahirannya. Keren banget sih, berawal dari membantu, sawah ini berubah menjadi medan perjuangan harga diri. Ketulusan bekerja berubah menjadi keberanian yang bisa bikin orang lain jadi segan. Setuju, keberhasilan diraih oleh keberanian. Dan inilah awal Pradana Wijaya, seorang petani sederhana melangkah menjadi seorang legenda. Wah, gitu ya, Fer. Iya. Yaudah, aku pulang dulu. Makasih ya informasinya. Ya, sama-sama. Dadah.
Bos, Bos, saya menemukan sawah yang padinya sangat bagus. Benarkah? Saya ingin melihat sebagus apa padi itu. kalau begitu, mari kita pergi ke sawah itu, Bos.